Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam channel Winner Podcast, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai tersangka kasus korupsi yang tidak lagi dipamerkan atau tidak lagi dipublis. Jadi dalam OTT KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Minggu tepatnya tanggal 11 Januari 2026, KPK itu tidak lagi menampilkan tersangka dalam rilis. KPK menjelaskan bahwasanya hal ini sejalan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mana mengedepankan hak asasi manusia dan juga mengedepankan presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Sebelum kita mengulik lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Zaki Ibnu Arfi selaku host dalam kesempatan kali ini. Dan saya juga ditemani narasumber pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ibnu atas kesempatannya. Saya mungkin izin menyapa teman-teman semuanya. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Kenalkan, saya Maila Husna. Saya merupakan praktisi advokat dari Winner Lawyer and Associate. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya mengutip atau melihat berita yang kemarin ya, mohon maaf. Terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang dilakukan oleh KPK. Memang ada sedikit perbedaan atau bahkan banyak perbedaan yang sangat menelisik, yang sangat menjadi bahan pertanyaan ya untuk khususnya untuk banyak orang. Kenapa tersangka yang tertangkap tangan ini tidak dihadirkan ketika konferensi pers gitu ya? Mengingat biasanya kan sebelum berlakunya KUHP ini itu para tersangka dihadirkan dalam konferensi. Kalau melihat hal tersebut yang sudah dikonfirmasi oleh pihak KPK sendiri ya, itu memang KPK sudah mulai mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam KUHP, di mana KUHP itu semangatnya adalah juga tentang mengedepankan hak dan martabat seseorang dan juga mengadopsi tentunya prinsip presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Sebelum kita lanjut lagi, kita untuk pemahaman kita bahwa memang dalam hukum pidana itu memang kita mengenal asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang itu sudah diatur di banyak undang-undang seperti di Undang-Undang HAM, kemudian di kekuasaan kehakiman ya, kemudian juga di undang-undang pidana kita lainnya lah, bahwa kita tidak boleh menempatkan seseorang yang diduga tersangka itu tidak boleh dinyatakan bersalah sampai adanya vonis dari pengadilan. Nah, dengan mengedepankan semangat tersebut, maka keputusan dari pihak KPK ini sudah mulai mempraktekkan hal tersebut ya, karena ini memang sebenarnya masa transisi. Ini kan perkara ini itu ditemukan di Desember, tapi tertangkap tangannya itu di Januari, baru kemarin, 11 Januari kemarin. Nah, maka KPK ini mulai mempraktekkan apa yang sudah menjadi semangat di dalam KUHP, yaitu kembali lagi martabat hak asasi manusia. Nah, dengan mungkin gini ya, memang pasti akan menjadi pro kontra ya, segala kebijakan, segala peraturan ya, tapi kembali lagi ini berupaya untuk mematuhi peraturan tersebut dengan harus digarisbawahi ya, dengan tidak menampilkan tersangka di konferensi pers atau tidak tersangka tersebut juga tidak mengenakan rompi oranye itu tetap harus dikawal oleh publik. Nah, maksudnya gini, tetap harus ada transparansi dari pihak terkait ya. Misalnya tersangka ini harus
kalau dari KPK ya harus ada portal resminya terkait dengan perkara tersebut. Jadi masyarakat juga bisa memantau gitu. Ini perkembangannya sampai mana, konstruksi hukumnya seperti apa. Nah, itu bisa dipantau oleh masyarakat. Jadi ini tidak serta-merta untuk mengistimewakan terduga pelaku tindak pidana korupsi gitu. Itu tidak, jadi tidak bermaksud untuk mengistimewakan. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Nah, pertanyaan saya apakah, menampilkan wajah atau sosok, tersangka tersebut itu termasuk ke dalam asas praduga, bersalah? Mungkin terkait hal tersebut, dengan menampilkan terduga pelaku atau tersangka ya, tersangka ini mungkin gini, dari, pandangan publik atau masyarakat ya, yang kebanyakan ya, pasti akan melihat, orang tersebut benar bersalah gitu. Jadi potensinya tuh ada, potensi untuk, menimbulkan praduga bersalah. Kalau memang ada narasi seolah-olah, si tersangka tersebut bersalah, nah ini kan makanya menimbulkan praduga bersalah tadi lah gitu. Ya. Nah kemudian kalau dikaitkan lagi dengan, semangat KUHP kita gitu ya yang tadi, yaitu meminimalisir masyarakat umum beranggapan bahwa tersangka tersebut benar bersalah gitu ya. Padahal akan sangat tidak adil ketika, ternyata pada saat pembuktian dan kemudian putusan hakim menyatakan bahwa dia tidak bersalah gitu ya. Jadi untuk sedangkan, apa itu, dia sudah terpublish di mana-mana bahwa dia tersangka nih ya. Nah, jadi kan itu, memulihkan nama baik kan juga sulit gitu ya. Nah, membahas terkait korupsi nih, Bu. Nah, korupsi ini kan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Nah, apakah juga harus, dibedakan secara spesifik seperti pencurian motor atau pencurian ayam dan kriminal-kriminal yang lainnya itu eee, apakah juga ditampilkan pada saat konferensi pers atau mungkin tidak ditampilkan? Kalau saya melihat ya, karena ini baru masa transisi dari berlakunya baru aja ya, 2 Januari ini, mungkin yang baru mempraktikkan hal ini KPK ya. Kalau saya rasa, ya tidak hanya extraordinary crime saja, tapi juga, kejahatan yang, tindak pidana yang umum itu juga, tindak pidana biasa ya, itu juga kalau melihat semangat KUHP ini juga tidak ditampilkan pada saat konferensi persnya. Dan perlu digarisbawahi juga ini hanya tidak menampilkan pada saat konferensi pers. Kemudian, saya juga sempat baca ya ada kontroversial terkait pemakaian rompi oranye juga ya, kalau nggak salah ya? Ya. Nah itu pun, eee, kalau saya rasa untuk kepentingan keamanan misalnya dari, tahanan tersebut ke mobil tahanan, kemudian dari tahanan di mobil tahanan tersebut ke pengadilan. Nah itu kalau misalnya atribut tersebut tetap dipakai untuk keamanan ya, untuk, pencegahan supaya mungkin tidak kabur, meskipun kabur itu juga sangat karena pengawalannya ketat ya, itu Ya. sangat kecil. Kalau untuk keamanan saya rasa pemakaian rompi oranye juga tidak apa-apa. Nah kalau menurut saya yang tadi, untuk ini ajalah meminimalisir praduga bersalah tadi. Kalau yang terkait hal tadi ya, tidak ditampilkannya atau tidak dipublikasi di. Baik, Bu, terima kasih. Sekarang mengenai sanksi ya. Jadi, penegak hukum apabila penegak hukum ini melanggar, ketentuan dalam asas praduga tak bersalah, apakah hal tersebut bisa dikenai sanksi? Atau sudah ada sanksinya atau belum? Kalau terkait sanksi ini memang tidak secara eksplisit diatur di KUHP ya, bahkan di KUHP pun juga memang tidak diatur secara eksplisit mengenai tidak dihadirkannya, dihadirkannya tersangka di konferensi pers itu apakah menimbulkan praduga bersalah, gitu juga sebenarnya tidak diatur secara eksplisit. Hanya kalau dikaitkan dengan sanksi ya tadi ya, saya rasa itu apabila ada kesewenang-wenangan dari aparat, gitu. Misalnya nih, sudah dia menunjukkan, kalau dia menunjukkan tapi dia masih menjaga
tersangka lah. Jadi tidak secara, mohon maaf, merendahkan martabatnya lah. Nah, itu kan pasti, ukurannya gimana ya, ukurannya kan subjektif ya, tapi kita pasti tahu lah kalau memang si, penegak hukum tersebut memang sengaja untuk merendahkan. Nah, kalau memang ada unsur merendahkan martabat, nah itu saya rasa, harus ada sanksi ya, karena memang tidak boleh gitu ya, tidak boleh eee, di negara kita lah, di hukum kita gitu. Nah, kemudian sanksinya seperti apa? Nah, kalau kalau di Polri ya tentunya, bisa kita laporkan di Propam gitu ya. Kemudian kalau internalnya ya sanksi itu maksudnya bisa kita upayakan lah, tapi kita harus bisa membuktikan adanya kesewenang-wenangan dari aparat. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Sekarang terkait, ini antara transparansi dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Jadi misal, ternyata tersangka tersebut, ditukar. Nah, ini kan membutuhkan, transparansi publik ya Bu, mengingat saat ini sudah diberlakukannya KUHP yang baru dalam pasal 91 bahwasanya, tersangka dalam kasus korupsi dan lain-lain ini sekarang tidak dapat lagi dipublis karena alasan hak asasi manusia dan juga, presumption of innocence ini itu sendiri. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu? Sedangkan, masyarakat ini kan memerlukan adanya, transparansi publik dan juga, perlu tahu kira-kira siapa sih yang terlibat. Nah, jika dalam penerapan saat ini masyarakat masyarakat itu kan tidak tahu kira-kira siapa yang terlibat. Nah, seperti itu. Bagaimana pendapat? Oke, kembali lagi saya bilang, tidak dihadirkan tersangka di Konpres ini, itu bukan berarti tidak adanya transparansi di, masyarakat luas ya. Masyarakat luas tetap berhak mengetahui, perkembangan kasusnya. Jadi maka saya tadi juga sudah, eee, menyatakan, menerangkan kalau memang harus ada sistem pengawasannya. Kayak misalnya kalau KPK ya ada portal resminya itu tadi atau website mengenai ya, perkembangan perkaranya gitu. Dan di situ nanti kan publik bisa, mantau dari awal hingga akhir. Nah, jadi, pemantauannya terletak karena kita sudah juga digital ya, namanya digital. Kemudian ada kalau dari Polri juga ada SP2B online. Nah, itu, perkembangan penyidikan sampai mana gitu, perkembangan pemberitahuan penyidikan sampai mana gitu ya. Maka, eee, saya rasa ya kita juga sebagai masyarakat masih bisa untuk memantau dan mengawasi gitu ya. Nah, jadi meskipun sekarang ditiadakan gitu ya, sudah mulai digalakkan peniadaan tersebut, tertangkap tersebut di Konpres, yaitu, masyarakat umum seharusnya tetap bisa mengawasi dalam portal-portal resmi tersebut. Jadi jangan sampai juga menghilangkan hak masyarakat umum untuk mengetahui proses, perkembangan kasus tersebut. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Meila. Dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem hukum yang sudah dijelaskan pada sharing hari ini, itu sudah dirasa sudah sesuai, namun perlu adanya transparansi dan juga, akses publik untuk bagaimana masyarakat dapat mengetahui, bagaimana berjalannya suatu perkara atau suatu masalah kasus yang menyangkut, kerugian negara, seperti itu. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement untuk mengakhiri, pertemuan pada kali ini, Oke, monggo. baik, terima kasih Mas Ibnu, sedikit closing statement dari saya bahwa, sharing hari ini itu bukan berarti kita membela yang salah, tapi, tentang bagaimana kita, menjamin kualitas hukum kita agar, mencapai suatu keadilan pada masyarakat, dan itu tanpa terkecuali. Kembali, kita memakai asas equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum, dan itu tanpa terkecuali. Oke, baik, closing statement yang sangat bermakna dari Ibu Mila. Sedikit closing statement dari saya, semoga kebijakan ini benar-benar, menghadirkan keadilan yang tegas, bermakna, adil, dan tetap transparan bagi publik. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar di bawah ini. Sekian,
sharing session pada siang hari ini. Saya Muhammad Zakib Narfi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.